Awal tahun 2026 harga laptop gaming bisa dipastikan bakalan naik karena ya kita tahu sendiri harga RAM dan juga SSD sekarang udah melonjak tinggi banget. Maka dari itu kalau akhir tahun 2025 ini apabila kalian mencari laptop gaming, tentu kalian harus mencari yang paling value for money. Dan belakangan ini gue ngeliat laptop gaming dari Asus yang tumben banget nih. Asus ngasih harga yang sangat-sangat value dan juga config-nya bisa dikategorikan sangat-sangat beres. Ini bukan ROG kali ini, yaitu adalah TUF Gaming. Laptop yang ada di sebelah gue ini adalah salah satu contohnya, yaitu adalah Asus TUF Gaming A16 dengan kode seri FA608UP. Kalau kemarin kan gue ngebahas laptop ROG yang memang secara value dari segi harga dan juga config spesifikasinya itu cukup oke lah. Dia punya prosesor yang jumlah core-nya banyak dengan harga di 20 jutaan. Laptop ini juga punya range harga yang kurang lebih mirip di 20 jutaan. Dan yang ditawarkan di sini bukan sebuah prosesor yang punya core dan juga thread yang sangat-sangat banyak seperti yang ada di ROG, melainkan adalah sebuah GPU RTX 5070. Mungkin kalian kedengerannya udah cukup familiar ya, karena pastinya ada juga kompetitornya yang memang menawarkan GPU RTX 5070 di level harga 20 jutaan. Tapi untuk Asus ini akan jarang sekali. Dan ini juga bukan menggunakan desain Asus TUF Gaming yang keluaran lama, karena desain Asus TUF Gaming A16 yang satu ini udah menggunakan desain terbaru, yang mana kalau kalian lihat di belakangnya itu dia udah bahenol gitu ya, kayak ROG. Jadi kalau tampilan sih memang dengan gaya TUF Gaming sekarang ya, yang polos-polos aja, dan dimensinya juga nggak bisa dikategorikan yang super compact gitu, karena ya balik lagi ini laptop berukuran 16 inch juga. Dimensi laptop ini ada di angka 35,4 x 26,9 x 1,79 cm sampai dengan 2,57 cm, dan beratnya ada di angka 2,2 kg. Cukup ringan untuk ukuran laptop 16 inch ya, tapi memang untuk ketebalannya bagian belakangnya aja sebenarnya yang kelihatan lebih tebal, tapi bagian depannya itu sebetulnya cukup tipis untuk ukuran laptop 16 inch. Keyboard dari laptop ini juga dia punya layout yang full size, dan bahkan ROG-nya ini nggak dibikin kecil-kecil gitu sama Asus. Yang dibikin kecil itu cuma bagian F1 dan seterusnya, itu pun nggak terlalu kecil sih menurut gue. Keycaps-nya ini memang kelihatannya jadi pada rapat-rapat tapi masih nyaman kok untuk dipakai. Touchpad-nya juga nggak berasa kopong, jadi ini nggak bisa dikategorikan TUF Gaming yang kelas entry lah. Ini udah masuk di level premiumnya. Bahkan dari segi I/O aja ini nggak dibikin asal-asalan sama Asus. Bayangin aja laptop seharga ini Asus udah kasih USB 4 untuk USB Type-C-nya. USB Type A ada, dan untuk slot card reader aja yang memang masih absen di laptop ini. Selebihnya untuk gigabit Ethernet aja itu udah disediain. Kalau layar jelas dia berukuran 16 inch dengan resolusi 1920 x 1200, punya refresh rate 165 Hz dengan color gamut di 100% sRGB. Dia udah punya dukungan G-Sync, ada mood switch-nya juga. Memang layarnya belum pakai yang 2K gitu, tapi karena laptop ini menggunakan RTX 5070 laptop yang mana VRAM-nya juga ada di 8 GB, gua rasa layar dengan resolusi Full HD sebetulnya udah cukup. Paling enggak ini juga terbayarkan karena kita udah mendapatkan layar G-Sync di laptop ini. Nah, untuk spesifikasi lainnya, laptop ini tuh menggunakan AMD Ryzen 7 260 prosesor, yang mana prosesor ini menggunakan arsitektur Zen 4. Ini mirip sebetulnya seperti 8840HS yang sama-sama menggunakan Zen 4 dan tetap memiliki NPU, walaupun NPU-nya itu kecil di 16 TOPS ya. Paling enggak ini bisa berguna apabila kalian ingin memanfaatkan fitur seperti Microsoft Studio Effect untuk fitur-fitur background blur dan segala macam biar jalannya lebih efisien, bisa memanfaatkan si NPU-nya. Prosesor ini tentu nggak bisa dikategorikan prosesor tua ya, karena kalau kita ngelihat market sekarang, laptop 20 jutaan yang pakai RTX 5070 itu menggunakan prosesor yang lawas, tapi ini udah prosesor yang generasinya terbilang baru karena cuma minus satu generasi aja secara arsitektur. Tapi kalau secara line up sebetulnya Ryzen 7 260 ya keluaran terbaru. Sisanya laptop ini tuh menggunakan RTX 5070 laptop, RAM-nya 16GB DDR5 5200, NVMe Gen 4 SSD-nya udah 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, webcam-nya udah Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Yang menarik adalah di bagian opsi upgrade, karena gue pikir awalnya karena udah ditawarkan dengan harga sekitar 20 jutaan, laptop ini mungkin akan minim opsi upgrade. Mungkin slot SODIMM-nya cuma ada satu, sisanya udah kesolder. Lalu untuk NVMe-nya cuma bisa ganti bawaannya aja. Ternyata enggak dong. Karena untuk slot SODIMM-nya ini disediain 2 slot SODIMM dan bahkan ini bisa sampai 64 GB. Lalu untuk slot NVMe-nya ini disediain 2 slot. Jadi kalau memang mau nambahin langsung NVMe SSD-nya,
Itu bisa. Iya, harga memori dan SSD memang tinggi banget, tapi ya semoga aja bisa turun dalam waktu dekat sehingga kalian masih tetap mendapatkan opsi upgrade itu. Utilities juga tentunya karena ini adalah Asus dan TUF Gaming yang menggunakan utilities Armoury Crate, jadi tentu di sini utilitiesnya jauh lebih matang ya, dengan profiling power yang memang udah di-tuning sedemikian rupa sama Asus, yang mana kita tahu kalau kita set di profile turbo itu dia bakalan di-set sangat-sangat kencang, dan tentu ini bakalan menyesuaikan juga dengan sistem pendinginnya. Jujur gue sih cukup impress ya saat gue stress test menggunakan Cinebench R23 untuk CPU temperaturnya ini, karena dia nggak nyentuh ke angka 90 derajat Celcius. Maksimum CPU temperatur saat gue menjalankan stress test itu ada di sekitar 86 derajat Celcius aja. Jadi di sini secara temperatur udah di-tuning cukup beres. Bahkan CPU package powernya juga tergolong tinggi di 80 watt saat gue menggunakan mode turbo. Dan kalau gue cek konsistensi performance-nya, di sini performance dari Ryzen 7 260-nya udah cukup konsisten, dan emang angka 15 ribuan adalah angka tertinggi bisa dibilang untuk Ryzen 7 260. Bahkan di sini bisa tembus ke angka 16.000 sesekali ya. Jadi ini gua rasa menjadi salah satu Ryzen 7 260 yang terkencang yang ada di laptop. Tentu dengan adanya RTX 50 series juga kita bisa memanfaatkan encoder AV1-nya. Baik itu kita menggunakan dari DaVinci Resolve misalnya, itu kita udah bisa manfaatin bahkan untuk ekspor video dengan 10 bit, itu kita bisa manfaatin si RTX 5070-nya dengan sangat-sangat kencang. Kalau CapCut dengan encoder AV1 mah ya udahlah, itu udah bakalan kenceng banget dijalankan di laptop ini. Meski VRAM-nya itu kecil di 8 GB, kemampuan dari RTX 5070 laptop sebetulnya cukup kencang untuk 3D rendering. Jadi kalau sekedar untuk rendernya aja, sebetulnya saat gua tes menggunakan Blender Benchmark itu udah cukup kencang. Tapi mungkin untuk previewnya aja yang bakalan mepet di bagian VRAM-nya, karena RTX 5070 laptop VRAM-nya ada di 8 GB. Nah, kalau kalian pingin jalanin AI dan ingin menjalankan chatbot lokal ya, untuk AI-nya ini gue juga udah ngetes menggunakan LM Studio seperti biasa dengan parameter 8 billion. Gue mendapatkan angka yang cukup kencang di sini dengan 53,67 token per second. Kalau kita ngomongin lagi juga di bagian GPU-nya saat gue stress test menggunakan 3D Mark V Strike Looping, GPU temperatur maksimumnya ada di angka sekitar 73 sampai dengan 75 derajat Celcius, dan untuk power draw-nya ada di sekitar 113 sampai dengan 115 watt. Menurut gue ini adalah angka yang ideal untuk sebuah RTX 5070 laptop, karena jujur aja gue sih kurang suka dengan TGP dari sebuah GPU laptop yang terlalu tinggi, karena efisiensinya jadi bubar banget berarti. Skor sintetik untuk grafik score di 3D Mark V Strike ada di angka 37.847, yang mana itu berarti udah cukup kencang sebetulnya untuk resolusi 1080p native, dan untuk time spy juga di 14 ribuan, yang mana sebetulnya secara GPU performance mungkin untuk game 1440p ini udah ideal secara GPU performance, tapi untuk game keluaran terbaru mungkin bakalan beberapa title itu mepet di bagian VRAM. Ya terkecuali kalian manfaatin beberapa fitur seperti upscaler ataupun menggunakan frame generation biar ya gamenya kelihatan jalannya itu lebih ringan. Karena untuk beberapa game AAA juga di sini gue jalaninnya semua di resolusi 1080p, dan mayoritas juga gue kalau misalkan ada upscaler ataupun ada frame gain ya tentu bakalan gue manfaatin aja gitu, karena biar base FPS-nya dengan upscaler juga jadi jauh lebih tinggi, dan frame generation biar mengejar bagian refresh rate-nya. Jadi kalau dikasih fitur seperti itu dan nggak mengganggu gameplay, ya udah manfaatin aja. Toh GPU performance-nya dari si RTX 5070 laptop juga sebetulnya udah cukup kenceng, apalagi layar dari laptop ini ada di resolusi 1080p dan nggak mengganggu juga di ukuran 16 inch. Jadi mayoritas game AAA tentunya bakalan cukup nyaman, dan bahkan nyaman banget sih bisa dikategorikan untuk bermain di resolusi 1080p dengan laptop ini. Apabila kalian ingin bermain game kompetitif seperti Valorant juga tentunya untuk refresh rate dari monitornya juga udah terkejar, karena rata-rata FPS yang bisa kalian dapetin apabila kalian main Valorant itu ada di angka 257 FPS dengan 1% low frame rate di 147 FPS. Dan terakhir ialah kecepatan SSD-nya. Ini OEM-nya tumben banget Asus ngasihnya itu dari WD dengan kode seri SN5000. Kecepatannya juga nggak kaleng-kaleng karena ini ada di sekitar 6 GB per second untuk kecepatan bacanya, dan kecepatan tulisnya ada di sekitar 4,9 sampai dengan 5 GB per second untuk kecepatan sekuensialnya. Jadi ini gua rasa perbaikan yang cukup signifikan ya, karena biasanya di level TUF Gaming, apalagi laptop non gamingnya Asus, itu biasanya dikasih NVMe SSD yang kecepatannya di 3,5 GB per second, dan sekarang mayoritas gue lihat kecepatan SSD-nya udah dikasih yang bagus-bagus semua.
Kalau harga tadi gue udah sempat mention ada di sekitar 20 jutaan ya. Tapi lebih tepatnya itu ada di angka sekitar 23 sampai dengan 24 juta rupiah. Dan menurut gue ini good deal untuk laptop sekelas staff gaming sih. Karena kalian juga udah pasti tahu saingan di level harga ini laptop apa. Tapi perlu diingat, ini Asus yang jaringan service centernya lebih luas di seluruh Indonesia dan jam terbangnya udah sangat panjang. Ditambah lagi, laptop ini juga menawarkan konfigurasi spesifikasi yang menurut gue memang jauh lebih baik. Misalnya seperti CPU yang digunakan jauh lebih baru generasinya. Dengan AMD Ryzen 7 260 prosesor yang ada di laptop ini, tentu kita mendapatkan efisiensi yang jauh lebih baik karena secara arsitektur Zen 4 kita tahu sendiri seberapa efisien ini prosesor dan seberapa baik IPC-nya. Lalu, dia juga menawarkan I/O yang menurut gue lebih modern karena dengan kita menggunakan si Ryzen 7 260 itu juga I/O-nya udah mendukung USB 4 dan Asus tetap memberikan USB 4-nya di laptop ini sehingga kita mendapatkan I/O di level-level laptop yang kelasnya itu seperti laptop premium. Dan untuk bagian layar memang dia belum mendapatkan layar yang resolusinya 2K gitu ya, atau refresh rate 140, 240 gitu. Tapi paling enggak kita udah mendapatkan layar yang color gamutnya 100% sRGB dan ada bonus G-Sync, jadi nice to have aja. Tadinya gue tuh pengen berkompromi karena laptop ini dibekali dengan RAM 16GB, tapi mengingat harga memori sekarang lagi gila-gilanya, gue rasa ya udahlah pasrah aja dikasih 16GB karena isu-isunya bakalan banyak laptop di tahun 2026 yang menggunakan RAM 8GB doang. Semoga isu itu salah. Jadi laptop ini punya opsi upgrade yang lengkap, performance-nya beres, sistem pendinginnya juga bahkan di bagian CPU itu cukup beres di handle di laptop ini. Jadi kalaupun harus ada yang dikompromikan, gua rasa paling ya di bagian dimensinya yang memang masih cukup tebal untuk laptop 16 inch di kelas ini. Paling itu doang sih, sisanya udah pada bagus semua. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.